Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa nabiyal huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah min al khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi Allah, pencinta Banjar TV, pencinta Pondok RMA, Panti Asuhan RMA Banjarbaru, Guntung Manggis, pencinta dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pencinta Al-Quran, pencinta siaran dakwah. Apa kabar pian hari ini? Sehat? Masya Allah. Yang lagi santai di rumah menyaksikan siaran Banjar TV. Tiada lain, setiap hari ulun doakan pian. Ulun doakan. Kami bersama anak-anak kami, santri kami, Pondok RMA, mendoakan para muhibbin, mustami'in RMA, mustami'in ulun, muhibbin ulun. Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa kabulkan hajat pian. Yang lagi belum dapat anak, Allah segera kabulkan dapat anak. Yang belum berjodoh, mudahan lakas berjodoh. Yang belum umroh, cepati umroh, lakas umroh, insyaallah cepat haji. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Allah tunjukkan yang terbaik. Yang bingung mau menikah, mau memilih A apa memilih B, insyaallah dengan salat istikharah, dengan doa kami, dengan doa kita berataan, Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Pendek kata, yang lagi sakit Allah sembuhkan. Saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit, yang berada di klinik-klinik, yang ada di rumah sakit pemerintah, swasta dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala angkat sakit pian. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji pian. Allah Subhanahu wa taala menguji sesuai dengan kadar kemampuan pian. Dan pian harus bersyukur. Di antara sekian miliar orang, pian mendapatkan sakit. Karena dengan sakit itu, Allah angkat dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerah keampunan kepada pian berataan. Dan wali-wali kadang-kadang ingin sakit. Kenapa? Karena dia ingin diampuni dosa-dosanya. Maka disunahkan kita minta doa dengan orang-orang yang sakit. Ya. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, selalu saya mengajak, yuk yang lupa hari ini untuk berselawat, kita lantunkan selawat sebagai rasa ekspresi kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Rasulullah kita tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa jasanya. Maka dengan satu bait salawat, mudah-mudahan ini menggambarkan hati kita, kecintaan kita dengan Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pian-pian mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh baginda Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita hari ini adalah tentang salah satu sifat atau maqamat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita memiliki sifat, yakni merasa cukup dengan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Hati merasa puas dengan rizki yang telah diberikan Allah kepada kita, meskipun
sedikit. Jadi Allah memberi kita ini sedikit, tapi kita itu merasa puas dengan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Diberi Allah rezeki hari ini umpamanya 100.000 aja, maka liwar himungnya kita, ya Allah terima kasih, ulun cukup ya Allah, dengan 100.000 ini cukup ulun. Merasa cukup itulah artinya qanaah. Tapi kebalikannya, orang yang tidak merasa cukup itu tamak. Diberi 1 mau 2, kurang lagi 2, diberi Allah 2 mau 3, diberi Allah 100 juta kurang aja lagi pengen 1 miliar, diberi 1 miliar kurang lagi mau 1 triliun, diberi rumah rasanya kurang rumah ini, berbagai cara kurang terus. Sudah beri mobil dari yang kecil, dari tidak punya mobil, dari jas hujan sampai jas Honda, dari dulunya berkendaraan kurang sampai mobilnya 20. Masya Allah, 20. Kayak apa itu mengendarainya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka qanaah ini adalah pengejawantahan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senanglah hatimu dengan meninggalkan barang yang berlimpah-limpah. Baik makanan, baik materi, baik apapun yang diingini yang berlimpah-limpah. Itu kita meninggalkan dari hal yang demikian. Itu bagian dari qanaah. Untuk itu Rasulullah SAW memadahi lawan kita, azza man qani'a wa dhalla man tami'a. Orang yang bersifat qanaah pasti mulia. Tapi sebaliknya orang yang serakah itu pasti hina. Man qani'a wa dhalla man tami'a. Man qani'a wa dhalla man tami'a. Man azza man qani'a wa dhalla man tami'a. Mulia orang yang qanaah, hina orang yang tamak. Untuk itu, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bih. Beruntunglah orang yang beragama Islam yang rezekinya cukup, hatinya merasa puas dengan pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa cukup aja. Insyaallah luar biasa. Dengan merasa cukup ini, maka dia lebih mulia. Maka kita melihat misalnya ya, orang yang tidak punya tukang beca, dia senang aja hidupnya. Dia merasa cukup. Dapat hari ini 10.000, alhamdulillah. Tapi ada kawan-kawan kita dapat 100.000 menggerutu, hamuk-hamuk. Diberi lagi 100.000, menyumpah serapah. Maginnya diberi lagi 50.000, mukanya masam. Diberi 20.000, maginnya merangut. Diberi 5.000, bepaling, guring, bebelakangan. Laki. Ini orang yang tidak qanaah. Mudah-mudahan kita bisa qanaah. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan dalam buku yang ulun karang ini, Tasawwuful Amali fi Akhlaqil Ibad, adalah pertama kita harus tetap rajin bekerja dan berusaha mencapai hasil yang terbaik, yang satu. Yang kedua, tidak mudah kecewa dan putus asa. Walaupun kita hari ini tidak berezeki, kada putus asa. Karena pasti hari esok insya Allah ada yang lebih baik. Yang ketiga, tidak merasa iri dengki dengan siapapun. Hari ini kita tidak dapat, kada mau iri dengan tetangga. Tetangganya nukar kulkas, haro ijan nang kedinginan. Tetangganya nukar mobil, pincat berjalan. Tetangganya nukar AC 5, masuk ICU. Masya Allah. Tetangganya nukar truk
5 buting meninggal habis itu. Masya Allah. Ini orang-orang yang mempunyai hidup yang iri dengki. Yang selanjutnya adalah hidupnya orang yang qanaah itu sederhana, ya. Tidak tamak, selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sederhana aja. Dia mungkin banyak uangnya, tapi kesehariannya sederhana. Tidak sombong dengan rakyat kecil, selalu senyum. Ini kan ada orang yang sugih, apalagi orang yang punya jabatan, buka kaca aja kada. Oh, berjalan kayak di atas air, di atas angin. Masya Allah. Nah, orang seperti ini, orang yang tidak qanaah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berjiwa qanaah ini, maka hatinya akan rasa aman, tentram. Kenapa? Ya karena dia tidak ada beban, tidak ada keluhan. Diberi Allah sekian, alhamdulillah. Tidak diberi, insya Allah nanti akan ada lagi, ya, insya Allah. Dan selalu merasa cukup dan optimis biasanya. Kalau orang punya rasa qanaah, itu optimisnya tinggi. Dia tidak mengeluh dari setiap keadaan yang tidak baik. Nah, ini salah satu daripada nilai sifat yang harus kita miliki kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian penting yang harus kita miliki. Dalam ilmu tasawuf ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli itu adalah mengosongkan sifat-sifat yang buruk. Nah, sekarang tahalli, kita mengisinya. Mengisi ini dengan sifat qanaah. Dulu kita buang sifat tamak, sarakus. Sekarang kita isi dengan sifat qanaah, merasa cukup. Mendapat jabatan baru, alhamdulillah, cukup aja sudah. Dapat pekerjaan ini yang rezekinya cukup makan aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi yang terbaik, ya. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, ya. Mari kita amalkan sifat istiqomah ini kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Masya Allah, qanaah ini penting untuk kita menuju bahagia. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah ijabah. Yuk, angkat tangan kita yang di rumah semuanya. Kita angkat tangan, kita bersama-sama berdoa. Ulun pimpin izin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betapa banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah. Hamba mohon ampuni, ya Rabb. Dosa kami begitu banyak, dosa jasad, dosa fisik kami, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, bahkan dosa hati yang sering lalai kepadamu, ya Allah. Ampuni, ya Rabb. Ampuni, ya Allah. Astaghfirullah. Hamba mohon ampuni kami, ya Rabb, agar kami nanti saat Engkau panggil ajal kami, saat Engkau ambil ajal kami menghadapmu, dosa kami sudah bersih, hati kami selamat, qalbun salim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tak ada yang lain kami minta selain kami minta Engkau hapuskan dosa-dosa kami ini, agar kami nanti menghadapmu tidak ada beban dosa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rabb, usaha kami saat ini sedang tidak baik, usaha kami saat ini sedang rugi, bisnis kami kurang menguntungkan, ya Allah, beri yang terbaik, ya Rabb. Lancarkan kembali urusan kami, bisnis kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini harta kami sudah tiada, ya Allah, jabatan kami sudah hilang, semua yang ada dalam diri kami sudah tiada, harta kami sudah musnah, sirna, jabatan kami sudah pensiun. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami agar kami dapat mensyukuri setiap nikmat, agar kami bersabar setiap mendapatkan ujian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saudara-saudara kami saat ini sedang sakit, ya Rabb, angkat sakitnya. Ya Allah, angkat segala dosa-dosanya, beri yang terbaik untuknya, ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kakek dan nenek kami, semuanya kaum muslimin, ya Allah, bangunkan kubur mereka dari taman surgamu. Ya Allah, angkat dosa-dosa mereka, kumpulkan kami semua apabila sudah meninggal dunia dengan bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi pian-pian yang punya rezeki, jangan lupa ya, supaya berkah hidupnya, ya infak, ya infak sedekah di pondok RMA, di panti asuhan RMA yang saat ini sedang membangun sekolah, membangun asrama, dan saat ini mau membangun masjid, jadi perlu wakaf tanah. Masih ada 2,5 borong lagi yang belum kami bebaskan. 1 meternya Rp250.000. Nih ke bawah ini bisa pian salurkan, tap kontak kami di sini nomornya di layar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.